Dalam nama Tuhan Yesus, ya Allah, Roh Kudus, hadirlah di tempat ini. Lawat ibadah kami Tuhan, penuhi setiap hati kami dengan api kemuliaan Tuhan. Api-Mu yang memulihkan kami, menguatkan kami, menyembuhkan dan melepaskan kami dari yang jahat. Pada siang hari ini, teduhkan hati kami di hadirat-Mu yang kudus. Kami mau belajarkan firman. Kami menolak segala roh-roh jahat yang berusaha mengganggu fokus kami. Kami doa di tempat ini, hanya Tuhan yang berbicara, bukan manusia. Sembuhkan yang sakit Tuhan, kuatkan yang lemah. Hanya di dalam satu nama yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap diberkati Tuhan. Mari semua bersama-sama kita katakan amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu? Ada sukacita Tuhan, amin. Imanilah kita pasti diberkati Tuhan hari ini. Kita buka Alkitab kita Mazmur 147 ayat 10 dan ayat 11. 147, 2 ayat 10 dan 11. Kita baca yang kompak sama-sama yang keras. 2, 1. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. 11. Puji Tuhan. Siang hari ini saudaraku, kita akan belajar bagaimana caranya untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang rindu menyenangkan hati Tuhan mulai hari ini katakan amin dulu. Boleh lambaikan tangannya. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya percaya saudaraku, setiap kita pasti punya kerinduan untuk menyenangkan semua orang yang kita kasih. Betul tidak? Orang yang paling dekat, istri, suami, anak-anak. Will do everything. Kita akan lakukan apapun untuk bisa menyenangkan orang-orang yang kita kasih. Orang-orang inner circle kita, orang-orang yang ada dalam lingkaran dalam kehidupan kita, saya percaya orang-orang ini akan kita jaga. Kita akan berikan yang terbaik. Nah, sama saudaraku, ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan memiliki keinginan di dalam hati kita untuk menyenangkan Dia. Dan cara menyenangkan Tuhan itu sangat berbeda dengan cara kita menyenangkan manusia. Ya. Kalau manusia cenderung melihat penampilan luar, benar nggak? Pernah nggak orang, Bapak Ibu ketemu orang baru, orang itu lihat dari ujung rambut sampai telapak kaki kita, seperti di scanning, 2 kali, 3 kali, dia lagi pelajari, ini dari ujung rambut sampai telapak kaki berapa rupiah nih saudara? Ya kan? Buat manusia yang begitu-begitu penting, tapi tidak penting di mata Tuhan. Makanya jangan kaget kalau sekarang orang di sosial media menampilkan itu, menunjukkan itu, supaya mendapatkan penghargaan dari orang. Dan gak sedikit sekarang orang hidupnya hancur-hancuran karena melihat sosial media. Mereka mau menjadi seperti orang yang mereka lihat di sosial media. Wah, keren bajunya, keren penampilannya, wah keluar negeri dia, wah foto-foto, wah mobil baru, rumah baru. Gak sedikit gara-gara lihat begini ribut sama suami di rumah. Kerja kalau lebih keras. Lihat tuh tetangga sebelah, mobil udah baru. Tetangga punya mobil baru, suami di veto saudaraku. Suaminya bingung. Baru bangun tidur aduk-aduk kopi, ya kan? Sudah ngomel. Ternyata gara-gara lihat postingan tetangga sebelah, tasnya baru. Semua serba baru. Kalau hidup kita ditentukan dari postingan orang, stres kita. Hidup kita sukacita karena ditentukan karena janji Tuhan. Dahsyat buat kita. Katakan amin. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Mulai hari ini jangan pernah hidup Bapak Ibu ditentukan apa kata orang. Jangan. Jangan ditentukan menurut penilaian manusia. Hidup Bapak Ibu harus ditentukan penilaian Tuhan atas kita. Penilaian Tuhan jauh lebih penting. Manusia melihat penampilan, Tuhan lihat hati kita. Hati ini gak ada yang tahu, benar gak? Gitu. Orang bilang hati kita gak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Saya percaya di tempat ini, di handphone Bapak Ibu ada nomor-nomor tertentu yang kau anggap sebagai orang penting dalam kehidupanmu. Bisa bosmu, ya kan? Bisa upline, bisa leader biasa, bisa siapapun. Dan saya percaya kepada orang-orang yang kau anggap penting. Saya percaya Bapak Ibu kalau mau chat dia hati-hati banget. Udah ketik nih.
Baca lagi. Wah, kayak kata-kata kurang tepat. Hapus. Ketik lagi. Ketik. Wah, kayaknya bahaya nih kalau ngomong ini. Hapus. Mau kirim satu WA aja setengah jam, saudaraku. Ya kan, dipikir-pikir, hapus pikir. Untung pikirannya nggak dihapus, saudaraku. Bolak-balik. Kenapa? Takut menyinggung, takut salah ngomong. Nah, kalau Yesus menjadi pribadi paling utama dalam hidup kita, ya, Yesus paling atas, saya percaya kita akan jaga hidup kita sesuai dengan firman. Kita akan jaga perasaan Tuhan, katakan amin. Perkataan kita, perbuatan, bahkan pikiran kita akan jaga karena apa? Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Jadi gimana caranya menyenangkan Tuhan? Lihat pada ayat yang ke-10. Di sini dikatakan begini, ini ayat 10. Ia itu Tuhan. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya kaki laki-laki? Apa maksudnya kegagahan kuda? Tuhan seringkali Bapak Ibu menyampaikan isi hatinya melalui perumpamaan. Itulah sebabnya kita perlu Roh Kudus mengajarkan kita. Amin. Supaya kita ngerti maksud Tuhan ini apa. Tanpa Tuhan gak ngerti loh kita ini. Gitu. Kita perlu dipimpin sama Tuhan, saudara. Banyak orang berpikir gini, untuk menyenangkan Tuhan jam doaku harus tambah. Yang tadinya setengah jam sekarang harus 3 jam. Wih. Yang tadinya baca 1 hari 1 ayat, sekarang 1 kitab. Wih, keren banget. 1 kitab 1 hari. Berarti hitungan 2 bulan lebih lengkap 1 Alkitab dia baca. Ya. Jam doaku harus tambah. Aku harus makin banyak berbuat baik kepada orang. Saya mau katakan, saudara, kalau Bapak Ibu punya prinsip melakukan A, B, C, D untuk menyenangkan Tuhan, saya mau katakan itu salah. Itu salah. Kita hanya menekankan kepada perbuatan, padahal bukan itu yang intinya di mata Tuhan. Kalau Bapak Ibu semakin cinta sama Tuhan, saya percaya baca Alkitab gak jadi beban, benar gak? Bisa aja 1 kitab, karena ada orang yang baca Alkitab 1 hari 1 kitab ada. Bukan karena terpaksa, bukan karena supaya Tuhan senang, no. Dia mau baca 1 ayat pun Tuhan senang. Asalkan apa? Yang dia baca dia kerjakan. Buat apa kita baca 1 Alkitab 2 hari kelar, tapi gak ada yang kita lakukan. Bukan itu intinya. Di dalam kekristenan, bukan itu yang Tuhan minta untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan, saudara. Aku harus puasa, gak makan, sampai kolintangnya kelihatan. Berat badan turun drastis, menyiksa diri. No, Tuhan gak minta itu. Puasa penting gak? Yes, penting. Untuk naik level di dalam kuasa Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu. Puasa itu penting. Puasa itu mematikan kedagingan kita supaya daging mati dan roh Tuhan hidup. Katakan amin. Dan supaya kita makin belajar peka dengar suara Tuhan. Itu. Tuhan itu selalu bicara buat kita. Tapi masalahnya seringkali anak-anak Tuhan tidak bisa mendengar suara Tuhan. Yang rindu mendengar suara Tuhan mulai siang hari ini angkat tangannya. Saya doa yang angkat tangan mulai hari ini diberikan kepekaan rohani. Katakan amin. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Gak ada yang lebih indah dibandingkan bisa dengar suara Tuhan. Percayalah, pegang kata-kata saya ini. Ditelepon sama RI 1 bangkanya luar biasa. Kalau Bapak Ibu ditelepon sama surga 1, gimana perasaanmu, saudaraku? Anakku bangun. Ih, jam bangun aja dibangunin sama Tuhan. Nah, kenapa kita seringkali tidak bisa mendengar suara Tuhan? Karena telinga kita ini terlalu banyak sumbatan, kotoran-kotoran rohani banyak. Keraguan, ketakutan, sakit hati, kepahitan, kebimbangan menyumbat telinga rohani kita untuk mampu mendengar suara Tuhan. Gimana cara membersihkannya? Nggak ada yang lain. Bapak Ibu harus masuk dalam hadirat Tuhan. Intim dengan Tuhan. Di dalam keintiman itu nanti Roh Kudus akan bersihkan telinga rohani kita. Nanti Bapak Ibu akan diberikan apa? Telinga profetik. Telinga rohanimu hidup. Unplug, terbuka sama Tuhan. Bahkan gak sedikit orang yang tiba-tiba bukan hanya telinga rohaninya dibuka. Mata rohaninya bisa melihat. Saya mau sampaikan ada perbedaan yang besar antara indigo
dengan orang yang dikasih karunia membedakan roh. Ya. Pernah dengar kata indigo? Pasti pernah. Orang indigo itu, saudaraku, itu bukan karunia dari Tuhan. Orang-orang indigo ini bisa lihat, bisa lihat tuh roh-roh jahat. Tapi cuma bisa lihat, tapi nggak bisa ngusir. Malah kebanyakan orang indigo ketakutan ketika lihat. Tapi kalau orang diberikan Tuhan karunia membedakan roh, maka orang ini bisa lihat di dalam orang ini ada apa. Makanya kalau Bapak Ibu mau dipakai Tuhan dahsyat dalam dunia pelayanan, minta salah satu karunianya apa? Karunia membedakan roh. Jadi kalau banyak orang yang Bapak Ibu doain, dengan karunia ini kau langsung tahu orang ini ada masalah apa. Dia sakit, oke. Sakitnya penyebabnya apa? Oh, roh kepahitan. Ada roh kepahitan dalam hidup orang ini. Orang ini sakit, sakitnya bisa sama saudaraku. Tapi ini kepahitan. Oh, ini karena dikerjain orang jahat. Dikirim roh perdukunan. Ada nggak? Ada. Jadi pelayanan kita makin tepat sasaran. Seperti jalan tol, pop, solusinya langsung cepat. Mungkin tanpa karunia membedakan roh, kita melayani seseorang bisa seminggu kita layani dia. Tiap hari. Tapi dengan karunia membedakan roh, sekali ketemu langsung tuntas, saudara. Kenapa? Kok bisa tahu masalah dia apa? Nah, kalau orang indigo bisa lihat tapi nggak bisa usir. Tapi orang yang diberikan karunia membedakan roh, dia bisa lihat setan, dia bisa lihat roh jahat, dia bisa lihat roh sakit penyakit, roh gagal, roh miskin. Dan dengan kuasa otoritas nama Yesus, dia bisa keluarkan semua roh jahat itu. Katakan amin. Bapak Ibu bisa paham ya perbedaan yang besar? Itu karunia dari Tuhan. Alkitab berkata ada 9 karunia, ada karunia kesembuhan, karunia berbahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, ya kan, karunia kesembuhan, karunia mujizat, karunia iman. Minta, Tuhan bilang, karunia nubuatan, minta. Kalau disuruh minta artinya karunia ini penting. Kenapa nggak dikasih gitu aja? Kenapa disuruh minta? Karena Tuhan mau lihat mana yang punya hati mau melayani. Karena ternyata nggak semua orang Kristen punya hati mau melayani. Yang penting aku diberkati, yang penting aku aman, yang penting aku sehat, yang penting aku berhasil. No. Selain Bapak Ibu diberkati, Tuhan mau kita jadi berkat bagi orang lain. Katakan amin. Nanti di surga Tuhan tanya, apa yang sudah kau lakukan buatku? Bisa jawab nggak? Kalau Bapak Ibu nggak pernah bawa orang ke Tuhan, kalau engkau nggak pernah kunjungi orang di penjara, di panti asuhan, atau melayani orang, membawa orang kepada Tuhan dalam pertobatan. Lah kalau kita terlalu sibuk dengan urusan kita, Tuhan panggil kita nggak pernah lakukan apa-apa, hati-hati saudara. Di Alkitab ada yang berkata begini, Tuhan, dari mana kami tahu bahwa engkau kelaparan? Dari mana kami tahu engkau di penjara? Dari mana kami tahu bahwa engkau tidak berpakaian? Tuhan bilang apa? Ketika engkau memberi makan orang yang kelaparan, engkau sedang memberi makan aku. Ketika engkau mengunjungi orang di penjara, engkau sedang mengunjungi aku. Ketika engkau memberi pakaian pada orang telanjang, engkau sedang memberikan aku pakaian. Tuhan bilang lu. Jadi sebenarnya ketika Bapak Ibu sedang melayani sesama di atas muka bumi ini, Bapak Ibu sedang melakukan itu bagi Tuhan. Katakan amin. Siap dipakai Tuhan? Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Berapa minggu yang lalu saya bersama istri, bersama teman-teman pelayanan, kami pergi mengunjungi penjara Cibinong. Kenapa kami mau? Karena kami tahu melakukan itu buat mereka, kami melakukan buat Tuhan. Sebenarnya ada nggak pekerjaan kami? Ada banyak, tapi kami cancel semua pekerjaan hari itu untuk melayani orang-orang dalam penjara. Sedih nggak di situ? Sedih. Sebagian besar mereka yang dalam penjara itu, penjara wanita nih saudaraku, itu muka wanita-wanita baik-baik. Ada dalam penjara itu kebanyakan terjebak. Ada yang melahirkan di situ, ada yang punya anak, bayangkan anaknya bertumbuh dari oe sampai 2-3 tahun di penjara bersama mamanya. Nah Bapak Ibu harus punya hati buat orang-orang seperti itu. Mungkin secara fisik orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup Bapak Ibu, secara fisik nggak dipenjara, tapi banyak orang di luar terpenjara secara rohani, terikat roh jahat, terikat kuasa-kuasa kegelapan. Fisiknya bebas, rohnya terikat. Tuhan bilang, layani orang-orang itu. Katakan amin. Layani orang-orang itu. Punya hati.
Bukan yang penting aku diberkati, yang penting aku sembuh, aku sehat. Yes, itu penting. Tapi Tuhan juga mau engkau jadi garam dan terang. Jadilah berkat. Jadi Tuhan katakan, ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Apa sih maksudnya kegagahan kuda? Dari zaman purbakala, binatang kuda ini dianggap sebagai lambang kekuatan, kesuksesan. Makanya di mana-mana banyak lukisan kuda, benar gak? Kuda lagi berlari, bulunya mengkilat, gambaran kekuatan, kehebatan. Manusia lihat itu, tapi penampilan luar nggak penting di mata Tuhan. Artinya jangan terlalu fokus kepada apa yang manusia lihat. Karena Tuhan tidak lihat apa yang kita lihat, Tuhan lihat apa yang ada dalam hati kita. Dan dikatakan ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Kaki laki-laki itu gambaran kekuatan, bisa berlari jauh. Artinya tenaganya ekstra lebih dari manusia lain. Tapi lihat, itu bukan yang Tuhan minta. Yang Tuhan suka ternyata bukan kegagahan kuda, bukan kekuatan dari kaki laki-laki yang bisa berjalan jauh, tapi yang menyenangkan hati Tuhan. Lihat ayat 11. Tuhan senang kepada siapa? Orang-orang yang takut akan dia. Ini dia. Pertanyaannya saat ini, siang ini, posisi kita takut tidak akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan artinya dari kejauhan kita udah nunduk, takut, gemetar, takut dihukum, takut dimarahi oleh Tuhan. No. Takut akan Tuhan ini mengacu kepada apa? Sikap hati kita hormat sama Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan, takut akan Tuhan. Setiap hari dia pasti akan jaga hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangankan perilaku, kalau dia tahu pikiran dia ini nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau di pikiran dia ada pikiran jahat, pikiran kotor, dia tahu itu Tuhan benci, dia langsung segera buang tuh pikiran itu. Langsung buang, dia tahu oh ini Tuhan nggak berkenan. Jadi baru di sini belum sampai perilaku. Karena kan perilaku kita, keputusan kita, perbuatan kita itu pasti awalnya di pikiran. Sebelum orang korupsi, mikir dulu nggak? Dirancang dulu nggak? Dia lihat celahnya di mana nih? Oke, saya udah pelajari. Oh, di sini ada kelemahan. Oh, di sini nih, waktu ini jam begini di tempat ini saya bisa ambil. Bisa nggak ketahuan? Yes. Jadi di sini dulu tuh dia bermain. Baru dia ambil. Nggak mungkin sembarangan dia ambil. Itu udah amnesia namanya. Ya kan, main sembarang ambil punya barang orang, nggak mungkin. Gitu. Sebelum terjadi perselingkuhan, apakah langsung berselingkuh? No. Chatting dulu. Hai, udah makan siang belum? Kebetulan nih punya nasi box 2. Makan bareng yuk. Asik sekali. Pulang boleh nebeng nggak? Boleh. Ah, itu dia. Nah, celah-celah begitu saudaraku dimanfaatkan lama-lama. Jadi tuh. Karena itu mulai hari ini jaga pikiran kita. Katakan amin Bapak Ibu. Amin. Jaga hidup. Orang yang takut akan Tuhan, hidupnya bergaul intim sama Tuhan. Dia akan memiliki kepekaan rohani yang luar biasa. Itulah sebabnya orang yang dekat sama Tuhan, dia bisa menang atas segala dosa. Bapak Ibu rindu menang atas segala dosa? Rindu hidupnya menyenangkan hati Tuhan? Amin. Gak ada yang lain. Nyalakan alarm rohani, Roh Kudus. Dia akan kasih tahu, pikiranmu udah mulai jauh tuh, balik. Pikiranmu udah terlalu jahat sama dia. Orang itu gak begitu. Itu cuma di pikiranmu. Itu orang baik. Ini anakku loh. Jangan pikir macam-macam tentang dia. Itu sampai segitunya tuh diajarin sama Tuhan. Bangun, ayo doa. Sampai jam doa kita pun diatur sama Tuhan. Mau nggak Bapak Ibu hidupnya diatur sama Tuhan? Indah loh. Indah loh saudaraku. Ya. Jadi ternyata Bapak Ibu, cara menyenangkan Tuhan adalah kita menjadi orang yang punya roh takut akan Tuhan. Dan kita percaya total kepada Dia. Percaya kepada penyertaan Tuhan. Gitu. Bapak Ibu tidak ragu sedikit pun, yakin, percaya bahwa Tuhan yang menyertai kita. Coba kita lihat
Di dalam Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Sama-sama kita baca yang keras yuk. Ibrani 11 ayat 6. 2, 1. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Terus, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada. Yang percaya ayat ini menjadi bagian kita, katakan amin dulu. Tuhan berkata begini, tetapi tanpa iman, katakan tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi jelas, untuk berkenan, menyenangkan Tuhan, ya harus beriman, percaya. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu meragukan kedaulatan Tuhan, meragukan kasih-Nya, meragukan kuasa-Nya, meragukan kemampuannya, bisa nggak ya Tuhan ya, sembuh nggak ya, dipulihkan nggak ya, diberkati nggak ya, itu kita meragukan saudaraku. Tapi ketika Bapak Ibu ambil keputusan, mau di tengah badai bagaimanapun, aku percaya Tuhanku lebih besar dari masalahku. Aku percaya Tuhan sanggup untuk jamah suamiku supaya bertobat. Aku percaya Tuhan sanggup jamah anak-anakku hidup dalam kebenaran, punya masa depan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Begitu. Walaupun mungkin masalah Bapak Ibu belum bergeser 1 senti pun dari kehidupanmu. Bahkan masalah Bapak Ibu makin besar, makin besar, makin besar. Bapak Ibu tetap tenang. Tetap percaya ya. Masalah boleh besar, Yesusku lebih besar dari semua itu. Itu kualitasnya saudara. Emang gak mudah, saya tahu. Ini perlu proses jatuh bangun. Perlu proses linangan air mata. Perlu proses menyangkal diri, mematikan kedagingan. Ya. Merendahkan diri, tinggalkan dosa. Karena gak mungkin kita bisa percaya pol sama Tuhan kalau kita masih jatuh bangun dalam dosa. Gak mungkin. Gak mungkin kita bisa percaya penuh kepada Tuhan kalau hati kita masih kepahitan. Kalau hati kita belum bisa mengampuni orang, masih dendam, masih kecewa, masih trauma, masih ada luka-luka batin, masih ada masalah-masalah lalu yang belum kelar. Gak mungkin kita bisa percaya maksimal sama Tuhan, gak mungkin. Karena itu selalu dalam khotbah saya selalu concern tentang apa? Masa lalu. Karena banyak orang hidup di masa sekarang, tapi masa lalunya belum kelar. Ini yang bahaya. Masa lalu kita itu bisa menentukan masa depan kita. Saya selalu tekankan. Banyak kesalahan yang dilakukan oleh orang tua karena tidak diselesaikan oleh mereka. Anaknya, cucunya yang menanggung. Sekali lagi. Jangan sampai kesalahan kita sebagai orang tua, kita kerjakan kesalahan itu, kita lakukan dan kita tidak selesaikan di hadapan Tuhan. Nanti anak cucu kita yang nanggung, saudaraku. Berapa kali saya melayani anak muda Bapak Ibu, hidupnya dalam masalah, dalam pergumulan yang mengerikan. Karena apa? Bapak mamanya bikin dosa di masa lalu, tapi tidak bertobat di hadapan Tuhan. Anaknya yang dikejar setan. Kok tegang semua ini, saudara? Bapak Ibu diberkati nggak? Nyimak khotbah saya ya. Oh, luar biasa. Sebagai pendeta tiba-tiba saya berkaca, ini khotbah saya gimana? Nyangkut gak nih ya? Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan. Saya khotbah begini juga diajari Tuhan, saudara. Sampaikan kebenaran, jangan dikurang-kurangi. Betul. Sampaikan apa adanya supaya jemaatku dipulihkan. Amin. Kalau Bapak Ibu mendapat makanan yang sehat, rohmu sehat. Coba Bapak Ibu sembarangan makan di luar, udah tahu tempat cuci piringnya aja tikus lari-larian bercanda di situ. Kira-kira masih mau makan nggak di situ? Tolong bantu saya, mau makan nggak di situ? Walaupun ada tulisan gratis, makan nggak? Kau lihat cucuk keluar dari tempat cuci piring. Kalau paksa makan sakit perut, jangan salahkan Tuhan. Udah Tuhan bilang jangan makan di situ. Nah, sama kebenaran itu Bapak Ibu harus disampaikan apa adanya. Maka kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Kemerdekaan secara rohani hanya bisa terjadi ketika Bapak Ibu terima firman yang utuh. Nggak dipenggal-penggal, nggak dicomot-comot.
Tidak hanya diambil ayat yang kita suka, ayat yang gak suka, jangan. Yang suka kita ambil. Gitu. Kita klaim janji Tuhan. Jangan gitu. Walaupun ayat itu kayak keras, kayaknya nampar kita, terima. Gitu. Di dalam penerimaan itu maka akan terjadi pemulihan. Loh, kalau kita terimanya yang enak-enak aja, Engkau akan diberkati 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Amin. Engkau akan naik tidak turun jadi kepala tidak jadi ekor. Amin. Tapi Tuhan katakan, bila engkau tidak mengampuni, maka Bapamu di surga tidak akan mengampuni engkau. Tunggu dulu Tuhan. Aduh, masalah pengampunan ini PR Tuhan. Tunggu ya Tuhan ya. Terlalu berat ayat itu. Gimana? Ketika Tuhan katakan, kuduslah engkau sebab aku kudus. Aduh, tunggu Tuhan. Masih hobi tuh nonton yang begitu Tuhan. Tunggu Tuhan ya. Kasih waktu sebentar aja. Gimana saudara? Ya. Jadi Tuhan yang berkata Bapak Ibu, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, artinya berpaling kepada Allah, ketika kita ambil keputusan mau ikut Yesus jadi anaknya itu, ia harus percaya. Jadi orang kalau datang kepada Tuhan, bahkan datang ke gereja siang hari ini, ya, Tuhan bilang, ia harus percaya. Katakan, aku harus percaya. Artinya nggak boleh ada ruang untuk ragu lagi. Harus percaya. Apa yang percaya? Percaya apa? Bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada siapa? Orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada upah. Standar upah ini bukan upah di bumi. Ini upah standarnya standar kerajaan surga, saudaraku. Kalau Tuhan kasih upah, nggak pelit-pelit. Dia kasih yang terbaik. Amin. Terimalah upah itu. Gimana caranya? Percaya. Percaya kedaulatan Tuhan, kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan. Ada nggak saat Bapak Ibu dengar detik ini, tiba-tiba ada suara bilang, ayat itu buat orang lain, bukan buat engkau. Memang kamu percaya Tuhan sembuhin? Lihat tuh, fisikmu makin lemah. Memang kau percaya suamimu berubah? Lihat, kelakuan dia makin parah kan? Ada nggak suara-suara begitu negatif? Jangan terima, itu setan saudara. Lawan, tolak pikiran itu. Katakan, aku percaya janji Tuhan ya dan amin. Yang terbaik aku akan terima. Jadi ketika Bapak Ibu sedang berdoa minta mujizat sama Tuhan, sekalipun ada pintu yang terbuka, pintu itu bicara peluang, bicara mujizat, bicara jalan keluar. Hati-hati, jangan langsung ambil tuh pintu. Jangan langsung buru-buru masuk. Tanya Tuhan, pintu itu yang buka siapa? Engkau atau setan? Kalau bukan Tuhan yang buka pintu itu, jangan coba-coba masuk. Hancur di dalam. Walaupun seakan-akan itu mujizat, seakan-akan pertolongan. Di balik pintu itu kau lihat kebilauan. Kau lihat apa yang kau inginkan. Ada di situ. Tapi kalau nggak ada Yesus di situ, jangan coba masuk. Itu bisa perangkap setan yang berusaha menarik kita keluar dari rencana Tuhan. Karena itu pastikan Bapak Ibu masuk ke pintu terbuka. Dan yang membuka pintu itu adalah Yesus Kristus. Amin. Sabar. Tanya. Hati-hati dalam kehidupan ini. Jangan sembarangan. Jangan buru-buru ambil keputusan. Tuhan berjanji kepada Abraham Sarah. Keturunanmu akan seperti pasir di lautan. Padahal usianya setua kita sayang. Mereka berdua udah tua lanjut umur. Tapi Tuhan bilang akan banyak keturunannya. Sehingga Sarah percaya janji Tuhan. Tapi eksekusinya pakai cara dunia. Kita nggak mungkin hamil. Ya udah kita punya Hagar. Kasih Hagar ke suaminya. Ketika Hagar hamil di zaman itu. Anak gundik bisa jadi anak majikan. Dia pikir nanti anaknya Hagar jadi anak saya. Padahal Tuhan mau bilang, penerus dari kekayaan mereka, penerus dari kuasa rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan mereka, bukan dari Hagar, tapi dari siapa? Sarah. Sarah mikir, gimana mungkin? Udah gak haid lagi, gak mungkin bisa punya anak Tuhan. Tapi dia lupa bahwa bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Nggak ada yang bilang amin ini. Percayalah bagi Tuhan gak ada yang mustahil Bapak Ibu. Mungkin orang-orang di sekitar Bapak Ibu berkata gak mungkin doamu dikabulkan Tuhan. Gak mungkin doamu dijawab. Gak mungkin lihat keadaanmu.
Yang sadarlah, sadarlah. Realistis saja. No, kebanyakan orang bilang itu, realistis saja. Saya percaya banyak orang bilang gitu sama saya. Realistis saja sis, nggak mungkin bisa punya anak. Kau udah puluhan tahun gak datang haid, nggak mungkin. So omang anak sayang gitu. So tua anak sayang, nggak mungkin bisa punya anak. Tapi bagi Tuhan, pegang janji Tuhan. Apa janji Tuhan buat bapak ibu? Minta, cari. Gitu. Dan kalau sudah dapat, pegang. Apapun yang terjadi tetap percaya janji Tuhan pasti jadi kenyataan. Jadi saudaraku mengucap syukur di siang hari ini. Tuhan ingatkan kita, yuk senangkan hati Tuhan. Ya, bukan dengan cara dunia, bukan dengan cara manusia. Senangkan Tuhan seperti apa yang Alkitab katakan. Takut akan Tuhan, percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Bapak yang baik, di siang hari ini firman-Mu dahsyat luar biasa memberkati setiap kami. Kami akan bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, dan sebagai ucapan syukur kami gereja-Mu rindu membawa persembahan kami. Ajar kami membawa dengan sukacita, ajar kami membawa yang terbaik. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap memberkati pelayanan gereja Tiberias. Mari semua bersama-sama kita katakan amin, amin. Sama-sama pada siang hari kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Raih kuasa-Mu, tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi setiap. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami, tubuh-Mu dan darah-Mu. Kita bangkit berdiri semangat Tuhan. Kita mau sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus pada siang hari ini penuh dengan ucapan syukur. Bagi kami menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Bersama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Mari saudaraku dengan iman katakan sama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam surga. Yang kedua, untuk menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku hari ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk jadi darah Tuhan Yesus. Bangkitkan iman bersama, katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat menolak setiap dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluargaku keluarga yang kudus. Kami menolak perzinahan, percabulan. Kami menolak poligami, poliandri. Kami menolak perceraian. Mulutku diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku dan gereja. Yang kedua, oleh darah domba Allah kami menjadi warga surga, anak kerajaan surga, punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mulai siang ini, dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tolak pisau operasi, kami tolak pendarahan, tekanan darah kami normal, jantung sehat, tidak penyumbatan. Kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit lever, tidak sakit ginjal, tidak cuci darah, tidak batu ginjal, tidak gagal ginjal. Kami tolak diabetes, kami tolak hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Doa Bapak Ibu, sebutkan sakitmu. Minta sama Tuhan segala yang Bapak Ibu perlukan.
Bersama-sama sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun, artinya tidur pun kami pasti diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, artinya kami mulia akan terbang ke surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru, artinya kami tidak gagal. Pekerjaanku, usaha, karir, pekerjaan, pelayanan diberkati Tuhan, berhasil. Hari ini Tuhan, hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, di mana yakin percaya Engkau yang hadir di tempat ini, apapun pergumulanmu, di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata semuanya telah selesai. Mari datang sama Tuhan Yesus pada siang hari yang baik ini. Angkat tangan kita, bertubuhmu Yesus sembuhkan kami, darahmu Yesus sempurnakan kami. Makasih Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu dari surga, jamah setiap tetes minyak ini menjadi api dari surga yang menyatakan kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu, sehingga siapapun yang terima minyak ini, yang sakit sembuh, yang lemah kuat kembali. Bahkan minyak ini memiliki kuasa menghancurkan setan, menghancurkan segala kuasa-kuasa perdukunan. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Inilah minyak urapan yang kudus. Bapak Ibu yang mau didoakan bisa maju setelah kita doa syafaat. Tundukkan kepala kita, naikkan doa-doa kita. Tuhan, ajar kami untuk menyenangkan Tuhan. Ajar kami punya roh takut akan Tuhan. Ajar kami menjadi pribadi-pribadi yang menghormati Tuhan, sehingga di dalam setiap aspek kehidupan kami belajar untuk taat akan Engkau. Kalau kami tahu kami harus jaga perasaan orang lewat perkataan, lewat sikap, apalagi kalau kami menganggap orang-orang itu penting dalam kehidupan kami, biarlah terlebih lagi kepada Tuhan kami menjaga sikap kami, perkataan kami, karena Engkau orang yang paling penting dalam kehidupan kami. Ajar kami komitmen hidup di dalam ketaatan, di dalam kekudusan. Ajar kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Kalau hari ini Tuhan ingatkan kami untuk melepaskan pengampunan, kami mau taat, kami mau mengampuni, agar hidup kami mengalami kelepasan, kebebasan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang Tuhan minta dari kami, kami percaya Tuhan, itu adalah yang terbaik. Tuhan tidak pernah minta apa yang kami tidak punya. Tuhan hanya minta hati kami, komitmen kami. Kami mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, karena Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengasihi kami, mati di atas kayu salib. Kami tidak mau lagi Tuhan menjalani hidup ini dengan kekuatan kami yang sangat terbatas. Kami juga tidak mau mengandalkan manusia yang kami anggap bisa menolong kami. Kami hanya mau mengandalkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah saudaraku yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan kembali hari ini. Bahkan segala bentuk kuasa-kuasa kegelapan, serangan iblis dipatahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Lepas dalam Yesus, tidak berkuasa di tempat ini. Damai dari surga mengalir buat setiap kita. Berkati teman-teman yang sudah pelayanan Tuhan dengan sungguh hati, para WL, para singer, imam-imam musik, teman-teman muda choir, usher, kolektan, guru sekolah minggu, soundman, logistik, bahkan koordinator ibadah di tempat ini. Tuhan Yesus berkati dengan damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, keberhasilan. Bahkan kuasa Tuhan semakin melimpah di dalam pelayanan mereka. Kami terus mendukung doa Tuhan buat para pemimpin rohani kami, Ibu Gembala Sidang, Pak Aristo, Pak Argo. Tuhan Yesus jaga, lindungi, berikan hikmat untuk terus memimpin pelayanan gereja Tiberias semakin penuh kuasa. Bahkan Tuhan Yesus berikan kesehatan, kekuatan dan umur yang panjang.
Kalau sebentar kami akan pulang, kami percaya malaikat surga menjaga melindungi setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari surga, kasih dari Bapa kita di surga. Penyertaan yang manis dari Allah Kudus akan menyertai hidup kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan kita Yesus datang kedua kali, jemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita yang bangga jadi anak Tuhan Yesus, mari semua bersama-sama kita katakan amin.